Khususnya di masa pandemi seperti sekarang, kita bicara produktivitas kerja, banyak metode yang kita pergunakan. Yang terjadi di banyak industri adalah terjadi restrukturisasi organisasi, terjadi efisiensi, terjadi perubahan strategi, terjadi perubahan KPI yang terjadi. Hal-hal yang demikian akan memunculkan satu pertanyaan, seberapa produktif kita mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Halo, saya Firly dari Ardana Konsultan dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi perihal analisis beban kerja atau workload analysis. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang, kita bicara produktivitas kerja, banyak metode yang kita pergunakan. Yang terjadi di banyak industri adalah terjadi restrukturisasi organisasi, terjadi efisiensi, terjadi perubahan strategi, terjadi perubahan KPI yang terjadi. Hal-hal yang demikian akan memunculkan satu pertanyaan, seberapa produktif kita mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Baik, saya akan bahas mengenai workload analysis atau analisis beban kerja, atau sering sekali juga disingkat dengan WLA atau ABK. Pada saat kita melakukan WLA, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah sebetulnya apa tujuan dari WLA ini. Karena di dalam WLA kita akan melihat yang namanya efisiensi atau produktivitas kerja dari setiap individu yang ada. Bagaimana cara melakukan WLA? Pertama adalah teman-teman kita harus mengumpulkan sejumlah informasi yang ada di dalam organisasi itu. Informasi apa yang kita butuhkan? Pertama adalah informasi tentang proses bisnis. Kita harus belajar, kita harus memahami sebetulnya proses bisnis di organisasi seperti apa. Di dalam proses bisnis banyak sekali informasi yang bisa kita ambil. Salah satunya kita bicara desain organisasi. Setelah itu, kita memahami proses bisnis, kita memahami juga yang disebut dengan desain organisasi atau struktur organisasi lebih tepatnya. Setelah kita memahami itu, kemudian kita harus memahami juga apa yang menjadi target, apa yang menjadi KPI dari masing-masing pekerjaan yang ada, dari masing-masing aktivitas yang ada, dari masing-masing job title yang ada. Sebetulnya KPI-nya apa? Kalau perlu sampai kepada KPI individu. Setelah itu kita harus memahami apa yang menjadi aktivitas kerja. Ketika kita bicara aktivitas kerja, kita harus paham kegiatannya itu sebetulnya apa saja. Kemudian berapa durasi yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian seberapa sering kegiatan itu dilakukan dalam satu periode waktu. Berapa jumlah orang yang ada yang melakukan kegiatan tersebut, kemudian juga bagaimana kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut. Itu adalah informasi-informasi awal yang kita butuhkan pada saat kita melakukan yang namanya WLA atau workload analysis. Setelah informasi kita dapat, maka kita menyusun yang namanya tools atau kuesioner atau daftar interview, daftar pertanyaan-pertanyaan dalam interview. Ini kita turunkan, tools ini kita buat berdasarkan informasi yang sudah kita pahami. Ada sejumlah informasi. Pertama adalah teman-teman ketika kita bicara mengambil data, mengelola data gitu ya, kita harus memahami setelah kita memahami pekerjaan dan konteksnya, maka kita menyusun tools yang spesifik akan menggali informasi-informasi yang kita peroleh atau informasi-informasi yang kurang kita pahami di dalam data yang ada, gitu kan. Bisa dengan kuesioner, gitu ya. Kemudian bisa dengan interview, kemudian tools untuk lembar observasi yang harus kita lakukan. Karena teman-teman dari pengalaman saya melakukan workload analysis di banyak perusahaan, kebanyakan adalah pemahaman karyawan terhadap kuesioner yang kita create itu belum tentu tepat. Satu. Yang kedua, setiap karyawan punya yang namanya kecenderungan secara psikologis untuk dalam tanda kutip melebih-lebihkan aktivitas kerjanya. Saya pernah menemui bahkan salah satu karyawan menuliskan sampai pada tingkat
produktivitasnya dia itu adalah 600%. Anda bisa bayangkan kalau 600% itu sudah sangat-sangat mustahil gitu ya. Sehingga ketika kuesioner itu sudah diisi, yang kita harus lakukan adalah kita melakukan interview untuk menggali gitu ya, meminta dia menjelaskan setiap informasi yang ada di dalam kuesioner ataupun informasi yang barangkali ingin dia sampaikan kepada kita, tetapi belum kita masukkan di dalam kuesioner. Setelah kita melakukan interview, gitu ya, yang harus kita telaah lagi adalah ini masuk akal atau enggak, gitu. Benar enggak seperti ini? Dia toolsnya seperti apa ketika bekerja dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya observasi langsung di lapangan. Oke? Data-data semua terkumpul. Setelah kita menggali data semuanya, kita terkumpul, lalu kita melakukan analisis penghitungan beban kerja yang ada dengan mengukur produktivitas. Kami selalu menggunakan dengan persentase. Persentase itu dari 8 jam kerja per hari hitungannya ya, atau 40 jam kerja dalam setiap minggu. Nah, ketika kita melakukan analisis penghitungannya, berdasarkan apa ini kita bisa menghitung gitu ya, menghitung efisiensinya gitu ya. Pertama adalah kita bicara masalah waktu prosesnya. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian bisa juga kita menghitung berdasarkan fasilitasnya gitu ya. Kalau fasilitasnya memang terbatas gitu ya, sehingga dia harus memenuhi itu ya, dia terpaksa memenuhi itu gitu ya. Contoh sederhananya adalah itu misalnya driver kan kendaraannya satu gitu ya. Berapa driver yang harus menghandle satu kendaraan tersebut, berapa durasi pekerjaan atau durasi aktivitas kerjanya, itu kita semua hitung. Kemudian bisa berdasarkan output. Sebetulnya targetnya berapa sehingga kita membutuhkan berapa orang untuk menyelesaikan atau untuk memenuhi target itu berdasarkan aktivitas yang ada. Dan yang terakhir adalah kita menghitung berdasarkan aktivitas dari unit kerja itu sendiri. Nah, penghitungan-penghitungan ini gitu ya, jadi kalau kita melakukan penghitungan ada 4 elemen yang mendasari. Satu adalah waktu proses, kedua adalah fasilitas yang tersedia, kemudian output yang akan diraih atau ditargetkan, kemudian aktivitas dari unit kerja itu. Nah, penghitungan-penghitungan ini akan membuahkan terakhir adalah kita bicara masalah sebetulnya dari waktu kerja yang tersedia, dia itu berapa persen efisiensinya. Ada loh pekerjaan yang dia itu sangat sibuknya gitu ya, load-nya sangat tinggi, itu justru di tanggal-tanggal akhir bulan. Ada gitu ya, staff payroll khususnya misalnya. Kemudian ada juga pekerjaan dia itu sibuk sifatnya musiman. Musiman entah itu mingguan, entah itu bulanan, entah itu tahunan. Semisal kalau diproduksi, semisal gitu ya, kalau sudah mau mendekati Lebaran atau kalau mau mendekati Hari Raya Natal dan sebagainya, itu apakah dilakukan penambahan ataukah kemudian pengurangan. Nah, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tambahan gitu ya, misalnya aktivitas family gathering, aktivitas corporate gathering gitu ya, company gathering segala macam. Itu menjadi satu activity yang patut kita perhitungkan gitu ya. Nah, pada saat kita sudah memberikan prosentasenya gitu ya, pertanyaannya adalah berapa optimal karyawan itu harus menggunakan waktu kerjanya. Teman-teman ingat ya, tidak mungkin, kita ini kan bukan robot ya. Jadi tidak mungkin kita bekerja tuh 8 jam kerja itu kita seperti robot, tidak. Gitu ya. Kita butuh yang namanya koordinasi, kita butuh yang namanya merefresh pikiran kita ketika kita sudah jenuh atau sudah pusing melihat laptop gitu ya. Kita butuh pergi ke toilet, kita butuh melakukan aktivitas ibadah gitu ya. Itu hal-hal yang kita lakukan. Jadi kalau saya mengatakan dari best practice saya, nilai optimalisasi untuk beban kerja itu antara 80 sampai 85% dari waktu kerja dia gitu ya. Karena kita harus memberikan space dia melakukan ibadah, dia mungkin koordinasi atau melakukan hal-hal yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan dia gitu. Nah, itu sekilas tentang analisis beban kerja. Kami pernah melakukan di sejumlah perusahaan, dan apa dampak yang pernah kami lakukan adalah kami melakukan mereduce jumlah manpower yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Dan ingat, justru salah satu seninya, salah satu serunya itu adalah
pada saat kita mengurangi jumlah orang, pertanyaannya adalah activity-activity ini mau dialihkan ke siapa? Gitu ya. Activity, tas-tas, tugas-tugas itu mau dialihkan ke siapa? Gitu ya, siapa yang bertanggung jawab. Nah, jadi pada saat kita melakukan analisis beban kerja itu bukan kita menghitung orang per orang saja, tetapi kemudian kalau fungsi ini kemudian activity dia misalnya cuma 40% atau 35% dan kita hilangkan orangnya gitu. Kita hilangkan orangnya dalam arti orang itu tidak manpowernya, maksud saya bukan orangnya, manpowernya. Nah, pada saat kita melakukan itu otomatis ada pekerjaan yang ditinggalkan dan itu didistribusikan kepada siapa. Nah, itu yang biasa kita lakukan, biasa kami lakukan di dalam proyek-proyek yang analisis beban kerja. So, ini salah satu selain analisis beban kerja itu bagian dari kita mengukur produktivitas, bagian dari manajemen kinerja di organisasi. Ini juga bagian dari kita mengukur yang namanya perencanaan SDM di organisasi. Berminat? Seru sekali ketika kita belajar dan kita mempraktekkan analisis beban kerja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Salam.